وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di kondisi yang sudah Allah tetapkan tentunya, tapi kondisi tersebut belum tentu kita sukai. Lalu pertanyaan saya, apakah ini kondisi disebut azab atau ujian? Bagaimana indikatornya? Ya. Nah, barakallahu fikum. Gimana kita tahu kondisi kita ini, kondisi yang tidak kita sukai ya, yang kadang-kala berlangsung cukup lama. Kita tahu itu ujian dari mana Pak Ustadz, itu azab buat kita atau itu ujian buat kita. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan ini adalah kehidupan ujian. Dunia ini daru ibtila. Jadi kalau bicara ujian, semuanya diuji. Apapun kondisimu, engkau berada dalam kondisi yang kau sukai, dalam kondisi yang kau tidak sukai, engkau tidak akan keluar dari ujian ini. Selama engkau hidup, engkau diuji. Baik kondisimu itu berlimpah harta, kondisi yang menyenangkan. Subhanallah. Jangan dipikir orang yang dikasih rizki sama Allah, dilimpahkan rizki oleh Allah kepada dia, berlimpah ruah hartanya, padahal dia melakukan kemaksiatan. Apakah itu bukan bala? Itu bala, ujian buat dia. Dan akan menjadi azab ketika sikap dia salah dengan ujian tersebut. Jadi ketika orang dikasih kondisi yang menyenangkan buat dirinya, harta, kesehatan, itu ujian buat dia. Dikasih kesulitan, sakit, itu ujian buat dia. Dan ujian ini bisa menjadi penghapus dosa untuk kesulitan. Ketika orang disulitkan hidupnya, dikasih penyakit, dia nggak suka. Tapi dia bersabar, insya Allah. Dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa jadi azab enggak? Tadi, dia itu jadi azab sehingga menghapuskan dosanya. Dan akan menjadi azab yang berkelanjutan kalau dia tidak bersabar. Kalau dia tidak menerima, itu jadi azab buat dia. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang mukmin itu ketika dia dikasih penyakit, dikasih musibah, kemudian dia disembuhkan, dia tahu musibah itu untuk mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah itu untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Dan itu yang menyebabkan musibah yang menimpa seorang muslim, perkara yang buruk yang dialami seorang muslim itu jadi baik buat dia. Jadi kalau dilihat hikmahnya, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang ketika ditimpa kesusahan, dia semakin sering baca Al-Quranul Karim. Semakin sering sholat duha. Semakin sering puasa sunnah. Tapi ketika Allah kasih kesuksesan kepada dia, kenyamanan kepada dia, hilang semua Qurannya nggak baca, puasa sunnah tidak, sholat duha enggak. Ditinggal. Jadi bagaimana kita menyikapi itu yang menentukan mana yang azab buat kita dan mana yang akhirnya jadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat buat kita. Jadi secara umum itu ujian semuanya. Tinggal bagaimana sikap kita sehingga itu menjadi azab atau itu menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta al-hamma yahammahu hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan ya, capek dia, kegundahan yang menimpa hatinya, duri yang masuk ke kakinya mungkin, melainkan itu akan menjadi penghapusan dosa buat diri dia. Maka di sini bagaimana kita menyikapinya, maka insyaallah apa yang kita hadapi akan jadi baik buat kita sebenarnya. Allah mengatakan, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kalian berperang
Dan itu satu hal yang kalian benci. Tapi Allah sebutkan, bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu, yang kalian tidak suka itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, sesuatu yang kalian suka itu buruk buat kalian. Allah tahu, kita tuh nggak tahu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan. Dia mengatakan, aku ini nggak peduli kondisi pagi hariku besok. Dalam kondisi yang aku sukai atau dalam kondisi yang aku benci. Aku nggak peduli. Kenapa Umar mengatakan itu? Dia berkata, karena aku tidak tahu di mana ada kebaikan sebenarnya. Apakah kebaikan itu akan berada di sesuatu yang aku benci atau berada di sesuatu yang aku sukai? Jadi kalau bicara kondisi kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada orang yang sampai mati. Allah kasih bala. Hidupnya susah, sehingga dia berjalan di muka bumi ini bersih dari dosa-dosa. Maka cobalah kita membuka hati kita untuk menerima semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau itu ketentuan yang kita sukai, maka kita bersyukur. Kalau ketentuan yang kita tidak sukai, maka kita bersabar, dan semuanya akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.